영적으로 모자라. Hari ini adalah pelajaran ke-14. Kita harus melindungi diri kita secara rohani. 말씀이 고린도서 6장 10절 11절. Ayat Alkitabnya dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 18. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. 여러분 진짜 응답 받아야 됩니다. Saudara harus sungguh menerima jawaban ini. Untuk menerima jawaban itu, saudara harus melindungi diri saudara secara rohani. Saudara harus melindungi diri saudara secara rohani dengan cara yang rahasia. Mengapa? Karena ini adalah fakta yang tidak terlihat. Sekalipun hal ini tidak terlihat, tetapi ini adalah fakta bagi kita. Banyak orang mengabaikan hal ini. Banyak orang tidak tahu bahwa setan itu ada. Itu sebabnya tidak terjadi sesuatu pada mereka. Setan secara tidak terlihat dia ada, tetapi orang-orang mengabaikan hal ini. Karena itu tidak ada hal yang terjadi secara baik pada mereka. Secara khusus bagi penginjilan. Jika penginjil mengabaikan hal ini, maka penginjilan tidak akan terjadi. Dan juga setan selalu menghindarkan saudara untuk mengetahui hal ini, atau menghalangi saudara untuk mengetahui hal ini. Dan juga saudara tidak perlu untuk menekankan tentang hal ini. Karena hal ini tidak terlihat, maka melindungi diri saudara secara rohani. Tapi jika saudara terlalu menekankan tentang eksistensi setan, hal ini juga tidak baik. Jika saudara lihat gereja, ada gereja konservatif, mereka tidak membicarakan tentang setan. Maka orang-orang yang ke gereja konservatif seperti ini, mereka tidak tahu apa itu setan. Ya, mereka hanya tahu kata setan seperti yang ada dalam Alkitab, mereka hanya tahu saja, tapi mereka tidak tahu apa itu setan. Dan juga pendeta dari gereja konservatif, sekalipun mereka masuk STT, tetapi mereka tidak belajar tentang eksistensi setan dan pekerjaan setan. Tapi di sisi lain, ada gereja dan pendeta yang terlalu banyak hanya membahas tentang setan. Ya, sebagai pelajaran untuk saudara, saya menyampaikan hal ini. Jadi, jangan lakukan hal ini sebagaimana telah disampaikan tadi. Lihatlah pencuri. Dia harus mencuri dengan diam-diam, kan? Tidak mungkin dia katakan, saya adalah pencuri. Hal seperti ini tentu tidak bisa dilakukannya. Dan juga ada banyak orang yang secara salah membahas tentang setan atau perlindungan rohani ini.
Mereka mengatakan hal-hal yang tidak ada di dalam Alkitab dan juga hal-hal yang tidak benar. 사이비 이단들이 Hal ini khususnya dilakukan oleh heresi, lebih dari sekedar penyesat. Nah, jika saudara melihat hal tersebut, ini semua adalah strategi yang digunakan oleh setan. 보고 없는 자꾸 뭐가 저 신비주의한 사람 이상한 관계. 그러니까 우리 또 보수적인 보고 아예 말 안 해요. 그리고 사단 인간 보고 Orang-orang yang tidak memiliki Injil terlalu menekankan pembahasan mereka tentang setan, dan juga orang-orang dari gereja konservatif malah mengabaikan pekerjaan setan, dan juga orang kadang-kadang salah membahas tentang setan. 왜 이걸 우리가 비밀리 이거 누려야 되느냐 이유가 있어요. Tapi apa alasan kita menikmati hal ini dengan cara yang rahasia atau yang diam-diam? 이거는 창세기 3장부터 요한계시록 2장까지 전부 이거 Dalam Alkitab dari Kejadian 3 sampai Wahyu 20, semua ayat-ayat ini membicarakan tentang hal yang harus dilakukan. Dengan hal ini, 창세기 3장부터 계시록 21장 새하늘 새 땅에 이르기까지 전부 dalam Kejadian 1 dan 2, ini adalah dua peristiwa yang terjadi sebelum kejatuhan dunia, tetapi setelah itu, mulai dari Kejadian 3 sampai Wahyu 20, sampai pada langit yang baru dan bumi yang baru muncul, segala sesuatu yang dilakukan itu dengan setan. 예수님께서는 마태복음 12장 25-34에 보면 뭐라 그러냐 사단을 Atau ada kaitannya dengan setan. Bahkan setan tidak terlihat oleh mata kita, tetapi Yesus katakan Matius 12 ayat 25 sampai 30, jika kamu tidak mengikat orang kuat, maka kamu tidak dapat merampas harta bendanya. 우리를 구원하고 오셨지만 마귀를 멸하러 Itu sebabnya Yesus, meskipun Yesus datang untuk menyelamatkan kita, tapi dia juga datang untuk menghancurkan pekerjaan setan. 그러나 사실 말이죠. 그리고 사실 이 마귀 이 정치에 대해서 제대로 박힌 성경밖에 없어요. Dan juga, hanya Alkitab yang mengungkapkan tentang keberadaan setan atau iblis. 모든 종교는 이 사단을 시키는 성기라고 봐요. Karena semua agama hanya mengajak orang untuk menyembah setan atau berhala. 근데 성경만 유일하게 이 사단을 끄는 길을 말합니다. Tapi hanya Alkitab yang memberitahukan kepada kita cara untuk menghancurkan setan. 이걸 모르면 안 되죠. Itu sebabnya saudara harus tahu hal ini. 자, 그러나 여러분이 사실은 이미 우리는 승리하고 한 거예요. Tapi ada fakta yang saudara harus menyadarinya, karena kita sudah memenangkan kemenangan itu. 그래서 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요. Ini yang Yesus katakan, 우리에게 귀신을 내쫓는 권세죠. Markus 3 ayat 15, kepada kita diberikan kuasa untuk mengusir setan. 여러분 만나자마자 하지 마세요. Ini adalah hal yang dikatakannya sesaat setelah berjumpa dengan murid-muridnya. 예수님께서 귀신을 내쫓는 권세 있게 합니다. Dan juga pada akhir waktunya di bumi, Yesus katakan, aku akan memberikan kepadamu kuasa untuk mengusir setan. 그래서 마태복음 12장 Markus 16, 15 sampai 20. Dan juga dalam Matius 12 ayat 1 sampai 45, Yesus membicarakan tentang kuasa atau otoritas untuk mengusir dan menghancurkan setan. Itu sebabnya Efesus 6 ayat 12 dikatakan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Pertempuran kita adalah pertempuran rohani. 그리고 예수님께 훈련받은 베드로도 말했어요. Dan juga ini yang dikatakan oleh Petrus, dia adalah seseorang yang dilatih oleh Yesus. 사단이 우리가 저기다. 그래서 믿음으로 사단을 대적하라고. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 사도들도
오히려 대적하라고. maka saudara harus melawan setan. Dan juga Yakobus 4 ayat 7 mengatakan kamu harus melawan iblis. 마귀가 말세에는 완전히 온 천하를 깨다. Dan juga iblis ini di hari-hari terakhir dia akan menipu seluruh dunia. 그러니까 여러분이 이 부분을 아주 비밀스럽게 누리고 그래야 응답이 있습니다. Maka saudara harus menikmati fakta ini dengan cara yang rahasia dan saudara akan menikmati jawaban yang luar biasa. 이유도 있고 선교하는 과정도 여기 있습니다. Alasan kita keluar untuk melakukan misi dan penginjilan adalah letaknya di sini. 그래서 우리가 이미 결론을 그래서 내리고 Maka kita harus memiliki kesimpulan terlebih dahulu sebelum kita pergi ke ladang misi. 여러분 구원받는 순간 이미 우리가 승리합니다. Momen saat kita diselamatkan, saat itu kita telah menerima kemenangan. 그리고 구원받은 자에게 이거 이길 수 있는 권세를 Dan juga kepada saudara telah diberikan otoritas untuk menang atas iblis dan setan. 불신자들은 100% 이게 빠져 있습니다. Tetapi 100% orang yang tidak percaya jatuh ke dalam setan. 불신자를 건드려요. Karena itu kita perlu menolong atau menyelamatkan mereka. 이 사단은요 눈에 안 보이면서 모든 문화의 속에 다 파고. Setan ini tidak terlihat oleh mata kita, tapi setan ini masuk ke dalam semua budaya di dunia ini. 그래서 여러분이 영적인 시달린 사람, 이 영적인 사람들은 그냥 말입니다. 완전히 이 사단이 아주 뜯어요. Ketika saudara melihat orang-orang menderita karena roh jahat, maka saudara harus menganjurkan setan yang bekerja atas mereka terlebih dahulu. 그래야 이상 문제 Maka mereka dapat sembuh dari masalah mental atau penyakit mereka. 여러분 최고의 전도자 누굽니까? Dan siapakah penginjil yang terbesar? 바울입니다. Kita dapat menyebut orang itu adalah Paulus. Ya, Paulus adalah orang yang pintar. 또 하면요 사단 귀신이 아니라 Biasanya, ketika orang berpikir bahwa mereka pintar, mereka takut untuk membicarakan tentang setan. 최고의 전도자고 성경적 정말 가장 많이 안 사. Paulus adalah penginjil terbesar, dan juga dia adalah seorang yang tahu kitab suci dengan baik. 바울이 이 사단에 대해서 폭로하고 Tapi, Paulus ini dia mengungkapkan tentang setan. 가장 복음 많이 깨달은 바울이 이 사단의 정체를 밝힙니다. Paulus sangat memahami kitab suci. Dia mengungkapkan tentang setan. 이거 본문 에베소 바울이. Dan pasal yang kita baca ini ditulis oleh Paulus. 그래서 오늘 여러분이 이 바울이 풍랑을 보며 Kita lihat apa yang ditulis oleh Paulus bagi kita. Dia katakan bahwa kita harus tahu musuh kita terlebih dahulu. Musuh kita adalah iblis atau setan. 에베소 6장 11절에 말합니다. Efesus 6 ayat 11. 이게 아주 계계를 쓴다. Setan selalu menggunakan tipu muslihat. 간사한 꾀를 쓴다고 말합니다. 여러분 이게 지금 사단이 사단이 어떤 일을 쓰냐면 아주 계계를 쓴다고. Tipu muslihat seperti apa yang digunakan oleh musuh kita, setan? 그러니까 뭐 사람들이 몰라요. Dia menggunakan tipu daya, tetapi orang-orang mengabaikan hal ini. Tapi orang berpikir, ini hanya bercanda aja. 여러분 지금도 이 사단은요 절묘하게 복음 약한데 파고. Tapi sampai sekarang, setan dengan menggunakan trik-trik yang jahat, dia menyingkirkan Injil ini. 그러니까 여러분 신앙생활 잘한다면은 이런 부분을 잘 알아요. Ketika kita katakan bahwa saudara menjalani kehidupan beriman saudara dengan baik dan saudara sungguh menyadari fakta ini dengan baik, 전략이 말려지지 않아요. saudara tidak jatuh dalam tipu muslihat setan. 여러분이 이렇게 산사 혼자서 보면 근데 같이 모인 교회라든가 또 구별 모이면 이걸 같이 다른 사람들 관계를 해요. Saya tidak tahu apakah ketika saudara sendiri saudara melakukan dengan baik, tapi ketika saudara ke gereja, saudara harus memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. 사람 사이 갈등하고 그것도 문제예요. Banyak orang kebanyakan memiliki konflik dengan orang lain, 아주 사단에 걸려들기 좋고
Dan ketika konflik itu terjadi, menjadi hal yang baik bagi saudara untuk jatuh dalam tipu muslihat setan. 딱 속이는 거예요. Iblis tidak dapat mengalahkan saudara, maka setan menipu saudara. 왜 우리가 일을 하다가 저 사람이 실수해도 용서하고 이해하느냐? Ketika saudara bekerja atau ketika kita bekerja bersama dengan orang lain dan ketika mereka membuat kesalahan, tapi kita dapat memahami dan menerima mereka. Mengapa hal ini dilakukan? Supaya kita tidak tertipu oleh setan. Setan selalu memiliki tujuan dengan menggunakan situasi yang seperti ini. Maka ketika kita memiliki konflik dengan orang lain, setan memakainya. Biasanya orang yang menjalani hidup beriman dengan baik, dan biasanya ketika bertemu dengan orang yang melakukan konflik, mereka mencoba untuk menyelamatkan dan membangun orang itu. Tetapi orang yang tidak memiliki hidup beriman yang baik, biasanya mereka mengkritik orang lain. Karena itu kita perlu mengenal musuh kita dengan baik. Setan selalu memakai rencana yang jahat. Dan Efesus 6 ayat 12, saudara bisa lihat di sini pada ayat 12 bahwa perjuangan kita adalah melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Artinya setan memakai pemerintah, penguasa, penghulu dunia kegelapan ini untuk mencoba menguasai. Dan juga dalam beberapa hal, setan mencoba masuk melalui agama dan menguasai manusia. Itu sebabnya ketika saudara ingin menginjil, saudara harus menyadari fakta ini bahwa setan memakai pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap ini. Jadi sebelum terjadi pertempuran melawan setan, saudara harus menyadari hal ini terlebih dahulu. Itu sebabnya Tuhan Allah mengatakan kepada kita agar menggunakan perlengkapan rohani yang dari Allah. Hal ini karena saudara perlu menumpas setan dan kemudian saudara dapat berdiri teguh. Artinya setan sampai pada akhir dia akan mencoba masuk ke dalam saudara. Kalau kita membandingkannya dengan penyakit, ini menjadi seperti penyakit kanker. Lihat orang-orang yang memiliki penyakit kanker. Ya, sel kanker itu menyebar dalam seluruh tubuh mereka. Lihatlah Raja Firaun. Raja Firaun sampai akhir tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah. Tetapi Raja Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel keluar. Kita bisa memahami bahwa Raja Firaun ini merujuk kepada setan. Walau setan sudah dihancurkan, tapi dia akan selalu menyerang saudara sampai akhir. Setan tahu saudara dengan baik. Dan setan juga tahu apakah saudara ini adalah orang yang akan berjalan sampai akhir atau tidak. Ini yang iblis atau setan itu katakan, aku tahu Yesus, aku tahu Paulus. Setan atau iblis ini tahu apakah saudara ini orang yang akan berkelanjutan ataukah tidak.
Itu sebabnya ada banyak orang, termasuk penginjil dan pelayan, mereka lupa akan fakta ini. 모든 종교도 알고 무당도 알고 교회가 모르고. Semua agama, termasuk dukun, mereka tahu fakta ini, tapi gereja tidak tahu hal ini. Karena itu gereja menjadi tempat bermain bagi setan. 사람 막 싸우고 저끼리 뭐 삐지고 막 많이 노릇 아니겠어요. Dan juga lihat orang percaya dalam gereja. Karena setan selalu memakai hal ini ketika ada insiden, pasti terjadi konflik, bertengkar satu dengan yang lainnya. 이게 불화살을 쏟아. Maka gereja atau orang percaya menjadi area mainnya setan. Dan juga Alkitab katakan setan ini menggunakan panah api. Ketika saudara memiliki panah api, saudara taruh api di ujung panah itu dan menembakkannya. Ketika rumah saudara menerima panah api ini, apa yang akan terjadi? Rumah saudara akan kebakaran, bukan? Jadi dengan cara yang seperti ini, setan mencoba untuk menyerang orang-orang. Jika saudara melihat dalam Alkitab versinya NIV, panah api, itu dijelaskan sebagai satu kata yang saya tidak jelas. Artinya bahwa setan selalu memakai cara-cara yang licik. Dan 2 Korintus 11 ayat 14. Di sini dikatakan setan menyamar sebagai malaikat terang. Dan juga 1 Petrus 5 ayat 8. Musuhmu, si iblis. Maka iblis itu kadang dia bisa sebagai malaikat terang dan juga dapat menjadi musuh di bagian lainnya, kasus lainnya. Dan juga dalam Wahyu 12 ayat 9 sampai 10 disebutkan di situ tentang jemaah setan. Maka bagi saudara untuk menang atas setan hanya melalui satu cara. Karena jika orang-orang berkonflik atau ada kesalahpahaman, itu sama dengan memberi kesempatan kepada setan. Ya, Efesus 4 ayat 27 dikatakan jangan memberi celah kepada iblis. Saudara harus menyadari hal ini. Jika saudara memiliki konflik atau memiliki hal yang lain pada orang lain, maka dengan segera setan akan menyerang saudara. Tentu kadang saudara bisa salah paham pada orang lain, tapi saudara harus bisa mengatasi hal ini secara rohani. Dan saudara harus mencoba memahami mereka. Roma 16, 17-20. Di sini saudara dapat melihat ayat ini. Dikatakan di sini setan menyerang saudara melalui konflik. Tapi saudara harus tahu bahwa setan ini tidak dapat menghancurkan gereja yang memiliki Injil. Iblis atau setan tahu bahwa dia tidak dapat menang atas gereja yang memiliki Injil. Itu sebabnya iblis selalu mencari kesempatan. Jika saudara satu dengan yang lain, jika saudara ada konflik, maka kesempatan itu menjadi tujuannya setan. Jadi bagi setan, metode yang dia gunakan untuk menyerang orang percaya adalah melalui tipuan. Senjata utama dari iblis ini adalah melalui tipuan. Jika saudara membuka mata saudara untuk Injil, saudara dapat melihat hal yang seperti ini. Bagi orang percaya, orang normal, mereka selalu berkata,
Jika ada sesuatu atau insiden terjadi harus diselesaikan dengan hukum. Itu sebabnya kita mengikuti hukum. 우리는 Itu yang mereka katakan. 사람 살리는 거죠. But what is the Tetapi beauty mata of the Injil, gospel? jika saudara memiliki mata Injil, maka saudara harus mencoba untuk membangun dan menyelamatkan orang-orang itu. 제가 이런 부분을 개인적으로 모르겠는데 이런 사람 뭐 여러 가지 그런 거 보여요. 사람 사이에 이런저런 소리 막 나와요. Ketika orang-orang sendirian atau secara pribadi, saat saya bertemu mereka secara pribadi, saya tidak menemukan masalah yang seperti ini. Tetapi jika orang-orang berkumpul bersama, maka pasti ada hubungan. Itu sebabnya melalui pertemuan ini kadangkala terjadi konflik, terjadi perpecahan, dan hal-hal seperti ini bisa saja terjadi. Dan selalu setan bertujuan untuk hal ini dan dengan segera menyerang orang-orang melalui hal-hal tersebut. Hal yang paling menjadi tujuan utama setan adalah ketika Injil dilemahkan dan orang-orang memiliki konflik satu dengan yang lainnya, maka melalui kesempatan inilah dia menyerang. Dan saudara sebagai penginjil, ini adalah poin yang harus saudara sadari. Dan saudara pikir, mengapa setan memakai ular? Ada apa di balik hal ini? Lihat ular tua atau ular selalu pergi di antara celah. Ular tidak akan pergi ke tempat yang luas di luar sana. Dan juga ular ini kita lihat ketika kita berbicara, kita membuka mulut kita, tapi ular, dia tidak mulutnya, tapi lidahnya keluar, dan lidahnya itu bercabang. Itu sebabnya iblis selalu berbicara dua kata. Itu sebabnya saudara harus hati-hati dengan apa yang dibicarakan orang-orang. Dan juga ketika saya memiliki percakapan dengan para pelayan di gereja kami, mereka berbicara hal ini, hal itu. Tanpa menyadari hal ini, saya tidak dapat menempatkan kata-kata mereka di hati saya. Dan juga saya memikirkan tentang hal itu. Dan tujuan setan adalah memakai kesempatan itu untuk menyerang saya. Itu sebabnya bagi saya tidak mencoba untuk menerima semua kata-kata itu dan menaruh di hati saya. Tentu saya tidak boleh mengabaikan apa yang mereka katakan, tapi saya tidak harus menerima semua kata-kata itu dan menaruh di hati saya. Ketika saudara mendengarkan orang lain, saudara harus mendengar dari dua sisi. Jika saudara hanya mendengar dari satu sisi saja, maka saudara tidak dapat memutuskan dengan benar. Maka kita jangan tertipu oleh hal-hal yang seperti ini. Selain firman Tuhan, jangan menempatkan apapun di dalam hati saudara. Tentu kita dapat menjadikannya sebagai referensi bagi kita. Ketika kata-kata mereka itu terdengar tidak benar, maka saudara mencoba untuk membangun mereka dan selamatkan mereka. Tetapi jangan mencoba untuk mengkritik mereka. Saudara dapat membedakan dari kata-kata mereka, apakah mereka ini adalah orang-orang yang berkelanjutan ataukah tidak. Dan juga apakah orang ini memiliki kemenangan pada akhirnya. Melalui kata-kata, saudara dapat sampaikan pada mereka. Mereka yang selalu mencoba untuk membangun dan menyelamatkan orang-orang, sekalipun mereka berbuat kesalahan, tapi mencoba untuk mengoreksi mereka, coba untuk selamatkan mereka. Nah, apa yang menjadi karakteristik orang yang gagal?
Mereka terdengar seperti menyatakan kalimat yang benar, tetapi sebenarnya mereka hanya mengkritik orang saja. 이제 우리 사역자들이 조심해야 될 Ini adalah bagian di mana semua pelayan kita harus hati-hati. Banyak pelayan yang jatuh dalam perangkap ini. 여러분 막 이게 들어오는데요. 진짜 내가 Saya mendengar banyak kata-kata dari orang-orang, ini dan itulah. Tapi saya katakan pada diri saya tidak boleh tertipu oleh kata-kata itu. 마귀는 언제든지 두 군데를 파고든다. Setan atau iblis selalu masuk ke dalam dua area. 복음이 약하지. Selalu satu area adalah di mana Injil dilemahkan atau hilang. 그러다 보니까 틈을 Dan juga tujuan setan adalah membuat jarak atau gap. 틈이라는 게 뭐냐? 사람 사이에 갈등하고 다툼. Ya, gap yang dimaksudkan di sini adalah konflik. 실질적으로 남의 말을 하는 것도 시원하고 그런 믿음을 가지고. Nah, ada beberapa orang karena natur mereka senang membicarakan orang dan mengkritik orang lain. 아름답지 보면 뭔가 이렇게 막 말을 Kapanpun mereka melihat titik lemah dari orang lain, mereka senang untuk membicarakan hal itu dan mereka senang karena hal itu. 가지고 교회가 이게 그걸로 막 죽는 Dan karena hal itu terjadi kegaduhan di gereja dan orang-orang itu mereka bahagia, mereka merasa senang. Ya, mereka sungguh menjadi alatnya setan. Jadi dengarkan hal ini baik-baik pada hari ini. 말씀을 조시한테 잘 들어. Saudara harus dengarkan hal ini baik-baik. Mengapa Tuhan memberi firman ini bagi kita? 저기에 특징이 Selanjutnya, apa yang menjadi karakteristik musuh kita? 이 사단의 Apa yang menjadi karakteristik 불신자를 공개하고 불신자를 갖고 놀고 문화를 가지고 노니까 setan selalu menyerang orang yang tidak percaya dan coba untuk bermain dengan budaya dan juga mencoba untuk menyerang hal yang lain. 무장해야 된다. Itu sebabnya kita harus melindungi diri kita secara rohani. 이 특징이 마귀가 눈에 안 Saya juga 보인다고. katakan bahwa karena setan bekerja dan tidak terlihat oleh mata kita. 말았고 신자도 속이는 수로 Bukan hanya pada orang yang tidak percaya setan itu menyerang, tapi setan juga menyerang orang yang percaya dengan menggunakan tipuan. 절대 인본주의수만 됩니다. Maka kita jangan menggunakan humanismenya kita. 뭐 이래서 사람 Dan kita tidak harus mengikuti kata-kata orang. 항상 하나님 앞에 Tapi saudara harus berdiri di hadapan Tuhan. 세 가지 눈에 안 보이는 Ya, ada 3 karakteristik dari musuh kita. 다음에 속임수였습니다. Ya, tidak terlihat oleh mata, dan juga setan memakai tipuan, dan juga setan menguasai jiwa orang yang tidak percaya. Saudara harus mengetahui fakta ini. 어떻게 무장해야 돼? Dan bagaimana kita melindungi diri kita? 오늘 그게 보면 Ini adalah tema utama pasal kita hari ini. Efesus 6 ayat 10 sampai 18. 자, 투구를 Saudara harus memakai ketopong. 머리에는 투구를 쓰고 Di kepala saudara harus memakai ketopong. 전쟁하러 나가는 군인을 이제 비유해서 말하는데요. 머리에 투구를 쓰고 So the writer is speaking of this, comparing the soldier. So you must put on. 투구는 머리를 Jadi sebagai perbandingan seperti tentara, saudara harus memakai ketopong pada kepala saudara. 마귀가 여러 머리를 공개하지 못하도록 그렇죠? 뭘 써야 돼요? Maka ketopong itu dapat melindungi kepala saudara agar setan tidak menyerang kepala saudara. You wear on your head. 투구에 가까운 말 Maka apa yang harus saudara kenakan di kepala? Saudara harus gunakan ketopong. 내가 투구는 So here the helmet. Ketopong di sini merujuk pada kepastian keselamatan saudara. 여러분이 구원의 복음의 사실 믿는 Saudara harus memiliki kepastian untuk percaya pada konten Injil atau keselamatan. or salvation. Maka dengan hal itu, saudara melindungi kepala saudara. You can protect your head. 자, 그다음 의의 힘든 Dan juga saudara harus memakai baju sirah The breastplate of keadilan. righteousness. 이 힘든 가슴에 Biasanya baju sirah itu dipasangkan pada dada. Put on your 심장 Dan dengan itu saudara melindungi hati saudara. 이게 중요한 말 뭡니까? 우리 중심
Ini penting karena merujuk pada pusat hati kita. 우리의 중심에 구원의 Pada pusat hati kita, kita harus memiliki keyakinan akan keselamatan kita dan bersyukur. 이게 우리가 이런 부분들이 사단을 이기는 Dengan melengkapi diri kita dengan hal-hal ini, maka kita dapat menang atas setan. Dan juga saudara harus menggunakan ikat pinggang pada pinggang saudara. Yeah, you must buckle your waist with a belt. 자 진리를 뛰는 거라는 게 뭔 말이에요? Saudara harus menggunakan ikat pinggang kebenaran. 여러분이 하나님 말씀을 딱 맞는 약속 은혜를 Menggunakan ikat pinggang kebenaran artinya saudara harus memegang firman Tuhan. Grab hold of the God's word, Itulah sebagai janji. 약속을 Saudara harus memegang janji Tuhan. the promise of God. 그리고 신발을 신는데 복음의 Dan juga berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. 여러분이 신발 신고 다니도 Ketika saudara pergi keluar, saudara harus memakai sepatu. Saudara memakai kasut. It means that you must have the Kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Artinya saudara harus memiliki ladang sendiri untuk memberitakan Injil. Dan juga shield of faith. harus, ya ini menjadi, Is your shield. dan juga harus memiliki perisai iman. Iman saudara adalah perisai saudara. Dan juga memiliki pedang roh. Of the Holy Spirit. Dengan kata lain, ini adalah firman Tuhan. God's word. 공격무기를 할 수 있죠. So then Dan this dengan word pedang ini is saudara used dapat to menyerang attack or setan. 적을 이기는 것이 말씀. Maka bagi saudara untuk menang atas musuh adalah dengan firman Tuhan. 그리고 여러분이 Dan juga saudara harus memiliki kekuatan doa. prayer. 이게 지금 기도란 말은 그러니까 이게 본부하고 계속 소통하는 교신하는 마치 무성기하고 통신 Apa itu doa? 통신 말이에요. Itu adalah Prayer komunikasi. is something like a communication. Always you in your communication. Di mana saudara memiliki komunikasi dengan tahta Allah. 막 휴대폰 같은 So in Kita dapat prayer, katakan doa itu seperti smartphone saudara. 이렇게 해서 이 문장에서 Jadi melindungi diri secara pribadi seperti ini, maka saudara dapat menang melawan setan. fight 그냥 against 싸우면 Satan. 안 돼요. Tanpa pelindung, saudara pergi keluar dan bertempur melawan iblis. And fight against 그냥 막 맨날 막 싸우면 되겠어요? So without any armor, you just go out and try to fight against the Hanya devil. keluar saja dan bertempur tanpa pelindung, saudara pikir saudara akan menang? 우리가 그 만만치 않다 이 말이에요. Iblis tidak dapat dikalahkan dengan mudah. No, we cannot win over him easily. 그렇죠. 우리가 이길 권세도 있고 다 있는데 싸워야 할 때는 Ya, kepada kita telah diberikan otoritas dan status, tapi ketika kita bertempur, maka perlu untuk melindungi diri terlebih dahulu dengan pelindung ini. 여러분이 이제 사실 이거 알고만 있어도 Semua ini adalah So all fakta. these things are the facts. If Saudara just you harus are sadari hal aware of ini, this, dan saudara akan memiliki kemenangan. 그리고 결론적으로 이제 Kesimpulan, conclusion. 여러분들이 그릇을 사용하는 신앙생활 ada 3 tipe There are 3 types langkah of hidup ways to beriman. utilize your authority. Yang pertama, saudara harus berdiri di hadapan Tuhan, Before God. dan selanjutnya berdiri di hadapan manusia, dan juga berdiri di hadapan setan. Before the Satan. 여러분이 이 신앙생활 Saudara menjalani langkah So you are iman in your atau walk of hidup faith beriman always saudara. before God. 늘 하나님 Saudara harus So you must have your walk of faith, living hidup always before beriman God. di hadapan Tuhan. 앞에 같이 해야 되니까 사람 앞에 설 때는 항상 복음을 Tapi saudara juga atau kita juga menjalani hidup kita bertemu dengan orang-orang. Kita hidup bersama dengan orang-orang, maka ketika kita bertemu dengan orang-orang, kita harus memiliki Injil. Dan saat bertemu dengan orang-orang, kita juga harus selalu ingat bahwa kita berdiri di hadapan setan. Saudara pun berdiri di hadapan setan. Setan selalu mengikut saudara. 따라다니다가 큰 보이면 Setan tahu bahwa dia tidak dapat mengalahkan saudara, tapi setan mencoba mencari kesempatan untuk menyerang saudara. Maka ketika saudara memberi celah, setan dengan segera menguasai saudara. 신앙생활
Ini adalah metode yang dengannya saudara akan mengalami atau mendapatkan kemenangan dalam hidup beriman saudara. 뭐두 종류. Dan berkaitan dengan doa ada dua macam. 강구하는 거. So first prayer is that we Pertama, always doa ask adalah Him, meminta sesuatu dari Tuhan. 예. Saudara dapat berdoa, Tuhan lakukanlah hal ini pada saya. For me. This way you can pray. 그게 아니고 막 Saudara dapat menggunakan cara ini. Dan juga And also secondly, you cara can yang kedua adalah saudara dapat berdoa yourself. dengan menggunakan otoritas saudara. 사용하는 Kepada saudara telah diberikan otoritas, maka saudara dapat menggunakan otoritas itu. 이런 부분을 여러분요 막 떠드는 게 아니고 비밀스럽게 이 사단을 결박하고요. Dengan menggunakan otoritas saudara, saudara berdoa pada Tuhan. Saudara tidak perlu untuk berteriak, tapi dengan cara yang tenang, saudara dapat menghancurkan setan dengan doa saudara. Down the authority of Satan by prayer. 여러분이 진짜 알면요 뭐랄까 강한 자를 Jika saudara sungguh memahami hal ini, apa yang dicantumkan dalam kitab suci, saudara akan memahami. Hanya ketika orang kuat diikat, maka saudara dapat merampas apa yang dimilikinya atau merampas harta bendanya. 뭐 할 때도요 항상 이 부분 맞다. Maka kemanapun saudara pergi, apapun yang saudara lakukan, harus selalu ingat untuk mengikat otoritas setan terlebih dahulu, kemudian lakukan sesuatu. 남편이 막 이상한 그거 하기 전에 남편이 Mungkin saudara berpikir, suami saya ini aneh. Tapi sebelum mengkritik suami saudara, secara tenang, diam-diam, hancurkan setan yang ada di belakang suami saudara terlebih dahulu. 화낼 필요 없어. Saudara tidak perlu terang-terangan melakukannya. Tapi saudara dapat melakukannya dengan cara yang diam-diam. 자, 뭐막 문제 생길 때 Saudara lakukan dulu hal ini, baru saudara katakan sesuatu. Dan jika ada sesuatu yang terjadi, maka dengan cara yang diam-diam saudara hancurkan setan. 여러분 이런 거 모르면 전도고 뭐 아무것도 안 돼요. Jika saudara mengabaikan fakta rohani ini, maka penginjilan dan misi tidak akan terjadi. 항상 복음의 Dan juga dengan mata Injil saudara melihat orang-orang. 여러분 앞에 또 조용한 Karena orang-orang yang datang ke gereja, kebanyakan dari mereka datang dengan masalah rohani mereka. Karena itu mereka datang ke gereja. 안 보이는 뭐 영적으로 시달리는 그런 사람이 Dan juga ada orang-orang yang menderita dengan masalah rohani yang tidak terlihat. 안 시달려도 다른 Jika mereka tidak menderita karena roh jahat, maka di sisi lain mungkin mereka mengalami konflik. 욕하고 하는 사람들 Masalah yang terbesar adalah ketika seseorang berkata, saya tidak memiliki masalah rohani. 그래서 여러분 항상 Itu sebabnya bagi saudara dengan mata Injil, lihatlah orang-orang. 여러분 이번에 지금까지 한 예수님 보면서요 진짜 이제는 여러분이 응답받아야 되는 게 Saya ingin saudara merefleksikan firman-firman yang telah saudara terima sampai saat ini. Maka saat ini apa yang harus saudara lakukan? Saudara harus melindungi diri saudara secara rohani. 특별히 사회가 여러분들이 이제 보면 끝까지 못하는 특징이 뭐냐면 중간에 사람을 무리는 사람 이런 부분 Mereka yang melakukan pelayanan atau pelayan Injil, mengapa mereka gagal pada akhirnya? Karena mereka tidak peka terhadap hal rohani ini. 모든 사람을 수용하고 모든 걸 양보하고 정말 우리가 모든 걸 다 내려야 되는 게 뭐냐? Kita harus bisa menerima semua orang. Demi Injil ini kita harus bisa menerima mereka, karena segala sesuatu ada dalam Injil. Saudara harus membangun orang sebagai ganti dari menghancurkan atau membunuh mereka. 그럼 제일 이상한 사람 만나는 사람이 어떻게 하냐? Saudara mungkin berkata, orang itu aneh, bagaimana saya bisa menyelamatkan atau membangun dia? Tapi itu bukan kerjaan saudara. Tuhan yang akan mengerjakan pekerjaannya itu. 그래서 원수 사랑하는 거 사랑하면 그래 된다고. Bahkan Alkitab katakan, kita taruh bara api di atas kepala musuh jika kita melakukan hal yang baik bagi mereka, kan? Artinya kita tidak harus melakukan hal yang akan dilakukan oleh Allah. Itu sebabnya apa yang harus kita lakukan adalah selamatkan mereka. 그 사람이 좋다면 그건 아니에요. Yang saya maksudkan adalah, saya tidak katakan saudara tidak harus menyukai mereka.
what I'm telling you is Tapi yang saya maksudkan adalah saudara jangan tertipu oleh muslihat setan. 끝까지 사역에 쓰임받고요. 끝까지 여러분이 Maka saudara akan dipakai oleh Tuhan Allah sampai akhir, dan saudara akan dipakai untuk penginjilan dunia. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih. 하나님 감사합니다. Father God, thank you Terima kasih karena memberikan Injil ini kepada kami. for giving us this gospel. Terima kasih karena memanggil kami sebagai penginjil yang memiliki Injil ini. Who have this gospel. 이제 우리가 Juga terima kasih karena Engkau mengizinkan kami mengetahui rahasia yang dengannya kami memperoleh kemenangan. Tolong kami memahami musuh kami secara benar. Tolong kami tidak tertipu oleh setan, Not to be deceived by Satan. dan juga melindungi diri kami secara rohani, dan kami dapat memperoleh kekuatan rohani Gain the spiritual strength. untuk menang atas setan. Dan kemanapun kami pergi, segala kuasa kegelapan, bencana, dan kutuk dihancurkan. 사람을 살리는 자 되게 하고 Dan juga tolong kami membangun dan menyelamatkan orang-orang. Save people. 끝까지 세계보에 쓰임받게 해요. And help us to Dan be tolong used kami dipakai oleh Allah by untuk God pekerjaan for the work penginjilan of the dunia Lord sampai till akhir. the end. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami In the name of berdoa. Lord Jesus Christ. Amin.